Selanjutnya yaitu penjelasan tentang bioetanol, di mana bioetanol sendiri adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul C2H5OH dengan rumus bangunannya CH3, CH2OH, namun sering ditulis dengan ETOH, di mana bioetanol adalah suatu bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan biomasa dengan cara fermentasi, di mana memiliki keunggulan yang mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Yang ketiga, adapun bahan baku yang digunakan, dalam pembuatan bioetanol. Yang pertama itu bahan baku dengan kandungan glukosa, di mana tinggi seperti glukosa yang tinggi seperti tebu, sisa dari produksinya itu molase, bagase, gula bit, tapioka, kentang manis, dan bahan yang dengan kandungan pati yang tinggi. Bahan lignolisosa terdapat berbagai sumber selulosa dan lignolisosa, yakni limbah seperti serat kayu, sekam padi, jerami, dan lainnya. Adapun bahan baku yang memiliki potensi yang tinggi untuk menjadikan bioetanol, yang pertama itu jagung, ubi kayu, tebu, ubi jalar, sorghum, sweet sorghum, kentang, dan bit, di mana produksi yang lebih banyak itu buah bit dapat menghasilkan etanol dalam per tahunnya 3.000 sampai 8.000. Adapun prinsip dari produksi bioetanol, di mana prinsipnya itu dari proses hidrolisa, fermentasi, dan destilasi. Dalam proses hidrolisa, satu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah atau terurai, di mana proses hidrolisis yang mengubah lignoselulosa. Prinsip hidrolisis pati adalah pemutusan rantai polimer pati menjadi unit-unit dekstrosa atau monosakarida, yaitu glukosa, atau C6H1206. Yang kedua itu adalah proses reaksi yang fermentasi, di mana merupakan proses biokimia di mana terjadi perubahan atau reaksi-reaksi kimia dengan pertolongan jasad ataupun remik penyebab fermentasi tersebut yang bersentuhan dengan zat makanan yang sesuai dengan pertumbuhannya. Dalam proses fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu pH, suhu, waktu yang dibutuhkan, kandungan gula, dan volume dalam starter. Dalam proses yang ketiga itu adalah destilasi, di mana destilasi adalah metode pemisahan komponen-komponen dari suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing, komponen penyusun dan distribusi, fase gas, serta fase cair dari komponen dalam campuran. Selanjutnya itu adalah standar mutu bioetanol. Standar mutu bioetanol dapat ditampilkan dalam layar. Kadar etanol, kadar metanol, kadar air, pH, dan kadar gelatin. Dari standar mutu bioetanol, kadar yang digunakan itu dalam industri farmasi dan digunakan dalam bahan makanan. Dalam pada bahan makanan, kadar yang digunakan itu 70% sampai dengan 90%. Berikut merupakan penjelasan dari proses bioetanol.